Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Diabib Channel. Oke, pagi ini kita dapat garapan yaitu Suprapit New. Jadi untuk arusnya pengen di full web ya, full web. Jadi sudah intinya pengen ngerubah di full webin. Dan ini untuk gulungan spoolnya ya. Adapun nanti untuk kiproknya nanti kita konsultasi dulu sama yang punya, apakah mau pakai kiprok Tiger atau pakai Yamaha NMAX ya, sama aja ya. Nah, langkah apa saja yang harus kita lakukan yaitu untuk di full webin ya. Kita mulai dari dasarnya dulu. Nah, dari spool atau dari gulungannya dulu ya. Nah, untuk motor Supra ini sendiri dia terdiri dari 4 kabel. Di sini ada biru garis kuning, ini adalah sebagai pulser, terus putih sebagai pengisian. Nah, untuk AC kan ini masih AC ya, jadi untuk pengisiannya dia satu. Nah, adapun nanti full web nanti dia bakal dua ya, bakal dua. Nah, nanti yang kuning ini nanti kita jadikan yaitu sebagai sama seperti yang putih ini ya. Nah, untuk yang kuning ini adalah sebagai lampu utama. Dan untuk kabel hitam garis merah ini adalah spool jalan atau pengapian ya. Nah, di sini perhatikan ya untuk sebentar. Nah, di sini ada kabel hitam tadi ya, ini sebagai spool jalan. Nah, yang bakal mau kita robah di sini nih ya, spool ininya nih yang nempel ke sini. Ini kan masa ya, atau dinding spoolnya ini adalah masa. Nah, bakal yang kita putus tuh yang di sini ya, yang putus. Dan satu lagi yang warna kuning nih, warna kuning ini adalah warna putih. Warna putih ini sebagai pengisian dan ini sebagai lampu. Nah, ini yang bakal kita putus ya, 1 dan 2 yang ini ya, kita putus. Nah, lalu disambung ke sini ya, yang kuning ini disambung ke yang diputus di sini nih, yang masa. Paham ya sampai di sini? Oke. Sekarang kita putus dulu baik yang ini maupun yang ini ya. Untuk yang putih jangan. Begitupun untuk yang kabel hitam garis merah ya. Kita potong dulu. Oke, kita sudah ambil kantang. Nah, sekarang kita potong dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pret. Oke, satu lagi. Awas ya, jangan sampai salah. Kalau misalkan agak lama untuk kabelnya biasanya suka samar-samar, hampir sama dengan yang putih. Tapi di sini dia putih dan di sini kuningnya sudah mau ke putih-putihan. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Oke, kita potong lagi. Oke. Nah, untuk ini sudah kita putus masanya. Nah, perhatikan di sini. Oke. Dan yang satu lagi sebagai lampu utama ini juga kita sudah putus ya. Oke, jelas ya. Oke, sudah putus. Nah, untuk ini kabel yang kuning yang kita putus sambungin ke yang di sini ya. Sambungin ke yang di sini. Oke, kita sambungin dulu ya. Oke, pertama-tama kita kupas dulu untuk lapisan kabel luarnya. Jadi sisakan segini. Jadi untuk kita menyoldernya ya. Dan sediakan juga sebentar. Oke, dan siapkan juga kabel segini ya, untuk menyambungkan kabel dari sini ke sini, ke gulungan spool. Soalnya kenapa kita siapkan kabel? Jadi untuk ini kan tidak bisa langsung disolder atau tidak bisa langsung disambungin. Paham ya sampai di sini? Jadi kita membutuhkan kabel tambahan. Oke, kita solder dulu.
Nanti ganjel ini bahayanya enggak? Ganjel dong. Heh? Kumaha, Ip? Oh, ini bahaya mah. Jadi ganjel. Ganjel tuh. Ya, kasih timah dulu. Begitupun untuk kabel tambahan tadi. Ya. Oke, kita pasang dulu ya. Mohon maaf kalau misalkan kita skip soalnya takut durasinya kepanjangan. Kita sambungin dulu ya, kita solder dan kita rapihin dulu. Oke, kita sudah melakukan yaitu penyambungan. Kita pakai solasi biasa terus dibakar. Seharusnya sih pakai solasi bakar ya, cuman dikarenakan kita lagi kosong stoknya. Intinya jangan sampai ngeground ya ke masa untuk kabel yang kita sambungin ya. Nah di sini jangan sampai ngeground ke sini juga ya. Oke. Nah kenapa ini disambungin? Jadi untuk gulungan ini disambungin langsung ke sini ya semuanya ya. Kecuali yang satu ini dia beda. Makanya kenapa? Jadi untuk yang satu ini dia 10 jalan. Beda kan dengan motor-motor Tiger yang sudah full web. Nah dia semuanya ya, semuanya jadi sudah menggunakan itu gulungannya, intinya gulungannya nyambung. Nah sekarang kita tes dulu ya setelah melakukan penyambungan. Nah kita tes pakai apometer. Oke, kita tes pakai apometer. Ini di skala buzzer ya. Oke, kita sambungin. Nah, ini nyambung ya. Oke, jelas lampunya menyala dan angkanya bergerak. Oke. Nah, lalu kabel kuning dan putih kita sambungin dulu nih. Nah, dia nyambung ya. Sekarang dia nyambung. Ini pastikan harus nyambung ya. Kabel putih dan kuning ini harus nyambung. Nah, oke, ini berarti sudah tidak ada masalah. Nah lalu selanjutnya kita tes dulu nih, jangan sampai kabel kuning ya dan yang putih jangan sampai dia nempel ke dinding rengkes, maksudnya ke dinding spool ini ke sini. Nah dia tidak connect, jelas. Nah dia tidak nyambung. Ini kabel yang putih. Nah sekarang kabel yang kuning. Oke, sama ya, tidak ngeground atau tidak connect. Usahakan jangan sampai connect ya. Kalau misalkan connect nanti bakal terjadi, atau sistem pengisiannya nanti bakal, intinya bakal apa? Bisa jadi spoolnya kegulung ya. Kegulung. Maksudnya spoolnya nanti bisa kebakar ya. Oke. Jelas sampai di sini? Oke. Berarti untuk ngerubah spool ini sudah beres. Kita pasang dulu. Dan selanjutnya nanti kita bakal ngerubah yaitu ke atasnya ya, dari spool ini, dari kabel ini ke kiprok. Oke, untuk blok magnetnya sudah kita pasang ya. Nah sekarang kita tinggal merubah untuk bagian sininya nih ya. Ini kabel putih dan kuning sudah kita pisahkan, dilepas dari songket bawaannya ya. Nih saya perhatikan ya. Nah lalu untuk bagian sini yang songket apa, yang sini nih yang putih ya sama yang kuning ini kan yang menuju ke apa, kiprok. Nah lalu sebentar, sekarang kita tinggal, nah kiproknya baru diambil ya. Ya sekarang kita buka dulu untuk kiproknya. Nih kita tes dulu ya. Ini kan kabelnya tidak nyambung, tidak nyampe untuk ke sini nih. Sebentar. Ini untuk kabelnya nggak nyampe ke sini ya. Nah untuk yang putih sama yang kuning ini bebas ya teman-teman, mau diganti sama yang kuning nggak apa-apa. Maksudnya masih mau tetap yang kuning nggak apa-apa. Mau disamain kayak yang putih, yang kuningnya diganti warnanya putih nggak apa-apa ya. Gimana versi teman-teman, intinya ini sama aja ya. Kalau misalkan teman-teman tidak mau ketuker atau ketuker juga nggak apa-apa ya, sebenarnya nggak jadi masalah. Soalnya kan ini untuk pengisian ya. Nah perhatikan di sini dia ada sekunnya ada 5. Ini yang dari yang bawah nih ya, 1 2 ya, ini yang kedua ini nih
ya, yang dari spool yang kedua. Terus di sini di nomor 1 dia yaitu sebagai pengisian yang menuju ke aki melalui sikring, dan yang kedua sini yang di tengah-tengah sini nih, ini yang ke kunci kontak atau nanti kita sambungin ke outputnya kontak yang kabel warna hitam. Nah, lalu di sini dia ada sebagai massa nih ya, di nomor 3 dia sebagai massa ya. Oke, kita buka dulu untuk songket kiproknya ya, soalnya untuk sekun-sekunnya nanti kita pasang ke sini, dan kita sudah siapkan juga untuk songketnya ya, jadi nanti tinggal nyambungin. Oke, kita buka dulu ya untuk songket bawahnya. Sebentar. Nah, kita buka dulu. Sebentar, kita buka dulu. Oke, untuk songket bawaannya sudah kita lepas ya, sudah kita lepas nih ya songket bawaannya. Nah, sekarang kita tinggal masukin ke songket yaitu kiproknya ya. Oke, sebentar kita rapihin dulu untuk sukun-sukunnya, barusan kan dicongkel ya, jadi agak rapat sedikit. Oke, sudah kita rapikan. Nah, perhatikan untuk posisinya. Di sini ada warna hijau, di sini ada warna atau ada 4 kabel ya. Yang pertama putih, merah, dan kuning, dan hijau. Putih sebagai pengisian yang dari spool ya. Dan untuk yang lampu nih, ini kan yang dari ini kan lampu bawahnya ya warna kuning. Ini kan kalau misalkan dipasang langsung, nah ya. Nah, di sini ini songketnya kan ada juga nih kabel warna kuning ya, nyambungnya ke sini. Dan di pertengahan ada yang nyambung ke sini nih, ke saklar on off. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau menyambungkan ini ya, sebentar, ini kabel yang kuning ini bisa langsung ke sebentar. Oh, enggak. Jadi gini. Nah, untuk yang kuning ini biarkan saja kosong ya, biarkan saja. Nah, untuk yang putih terserah teman-teman mau dipasang ke sini nggak apa-apa. Soalnya kan untuk yang putih ini dia nggak nyabang. Yang dari spool dia langsung ke sini ya, jadi nggak nyabang. Nah, adapun yang kuning dia nyabang. Nah, berhubung ininya sudah dirubah ya, jadi untuk yang ke sini jadi kita pisahin. Nah, kalau misalkan tidak dipisahin juga nggak apa-apa ya, asal ya yang kedua ini nyambung ke sini nih ya, ke songketnya di sini. Ini mau ketuker juga nggak apa-apa ya, untuk mau ditukar juga nggak apa-apa, atau ketuker juga nggak apa-apa ya, nggak ngaruh ya. Nah, sekarang kita pasang dulu. Di sini ada warna hijau sebagai massa posisinya di sebelah sini ya. Oke, kita langsung aja pasang. Nah, kita jangan gunting ya, langsung aja kita pasang, soalnya songket bawahnya sayang kan. Tapi kalau misalkan terlanjur teman-teman digunting nggak apa-apa, nanti bisa diganti untuk terminalnya nih ya, atau sekunnya. Oke, di sini ada warna merah sebagai pengisian. Nah, di nomor 1 ya, nomor 1. Ini nomor 2 kita sudah bikin, yaitu untuk kunci kontak. Nah ya, yang merah sudah. Nah, sekarang tinggal yang kuning. Nah, yang kuning ini kan dia sebagai pengisian, jelas. Nah, adapun yang ini untuk lampu ya, untuk lampu. Nah, sekarang kita pasang dulu untuk kabel warna putih. Nah, putih sebelah sini saja. Nah, adapun yang satu lagi yang warna kuning yang dari spool nih ya, kita langsung aja kasih ke sini ya, langsung ke kiprok. Kita bikin dulu ya, kita bikin dulu jalurnya. Sebentar, kita sambungin dulu ya. Oke, untuk kabel kuningnya nih ya, untuk kabel putih sudah kita sambungin lagi ke posisinya ya, ke songketnya. Nih ya, kabel putih ini yang dari spool nih. Soalnya untuk yang putih ini yang masuk ke kiprok dia tidak nyabang ya. Beda dengan yang putih, yang kuning. Kalau misalkan kuning ya, kalau ini kan yang kuning nih. Nih, yang kuning ya. Nah, untuk yang kuning ini dia ada nyabang ya, seperti yang saya bilang tadi, ada yang nyabang ke sono ya, ke saklar on off. Jadi untuk yang kuning ini kita tidak pakai ya, kita solasi aja, tapi diganti sama yang kuning yang langsung dari sini ya, yang langsung dari spool yang masuk ke kiprok. Paham sampai di sini
Ya, sekali lagi kalau misalkan teman-teman kurang jelas, sebentar, ini kurang nempel, kurang dalam. Kita pasang dulu. Set. Kurang dalam. Oke, saya rasa ini ya, sedikit lagi. Sebentar, kita masukin dulu. Oke, ini sudah masuk. Nih, yang pertama ini kabel warna merah ya. Merah ini sebagai pengisian. Ini tidak dirubah langsung, soalnya masih tacan, soalnya masih bawaannya ya. Yang merah ini yang masuk ke apa? Yang merah ini yang masuk ke aki melalui sikring. Ini masih bawaannya ya, jadi tidak dirubah, soalnya langsung pengisian ke aki melalui sikring. Nah, adapun yang kedua, ini yang warna hitam ini adalah sebagai kontak ya. Ini langsung aja jumper ke kabel warna hitam. Mau ke switch rem nggak apa-apa, intinya kabel warna hitam di kabel bodi ya. Untuk yang hitam ini jelas ya. Jadi mau ke switch rem atau ke kabel warna hitam lah intinya ya. Terus yang ketiga ini kan sebagai massa ya, sudah nempel ke rangka atau ke massa bodi. Nah, ini tinggal langsung pasang aja, tinggal langsung masukin ke yaitu di nomor 3 ya untuk massa. Nah, adapun yang kuning ini kan dia sebagai lampu. Nah ya, sebagai lampu. Nah, ini disolasi aja ya untuk sebagai lampu. Terus yang di sini ya nih, ini juga jangan dipakai, biarin aja begini ya, biarin aja. Nah, nanti yang dari depan bisa yang dari songketnya sebentar saya liatin dulu. Nih, yang dari songket sini. Nah, ini kan yang dari tadi ya, yang dari spool tadi tuh, songket spool. Ini kita solasi. Nah, saya ngambilnya dari sini ya, dari songket sini yang warna kuning, lalu di jumper ke outputnya kontak kabel warna hitam ya, untuk lampu utama, begitupun lampu yang di kilometer. Intinya semuanya lampu. Oke, lanjut, mohon maaf barusan ada konsumen. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini kabel yang kuning ini yang pertama yang masuk ke kiprok, dan yang kedua yang ke spool. Nah, ini sudah kita lepas ya. Nah, adapun untuk kan ini kan menyambung ke saklar on off yang di sini nih. Nah, adapun yang ke atasnya, nah teman-teman nanti jumper ke outputnya kontak ya, ke outputnya kontak. Nah, kebetulan di sini sudah memakai relay ya, plus klakson juga untuk lampunya ya, jadi sudah dirubah. Jadi kalau misalkan yang standar nggak pakai relay, jadi seperti itu. Jadi untuk kabel yang kuning bagian ke saklar on off-nya, nanti teman-teman cukup di jumper ke outputnya kontak kabel warna hitam. Jangan lupa ya, nih kabel warna hitam kesini juga bisa, nggak apa-apa ya, yaitu untuk lampunya. Oke, sampai di sini paham? Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, nanti bisa tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita cek dulu untuk pengisiannya. Setelah kita melakukan yaitu pergantian kiprok memakai Tiger atau di full web ya. Oke, ini masih di skala 20 volt DC. Oke, nah sekarang kita nyalain dulu motornya, kunci kontak on. Kita double starter, bismillahirrahmanirrahim. Oke, motor hidup. Seperti biasa, yang merah ke positif dan yang hitam ke massa. Massa sini nggak apa-apa, mau massa di rangka atau mesin nggak apa-apa. Nah, perhatikan sebentar, belum tampil, belum kelihatan ya. Sebentar, belum connect. Aduh, sepertinya voltmeternya agak error. Set. Oke, yang merah dan yang hijau. Ini di skala 20 volt DC ya. Bentar, agak loncat-loncat angkanya. Nah, ini pada saat stasioner dia 13 volt ya, 13 sekian. Nah, sekarang kita sambil gas, perhatikan untuk pengisiannya dia harus nyampe di 14 sekian ya, atau mentok-mentoknya di 15. Nah, itu pengisian yang normal. Nah, kebetulan ini kiproknya kita memakai Aspira punya, ini juga bagus. Bentar, nah perhatikan. Jatuh, kita sambil pegang, kita sambil gas. Nah, dia tembus di 14.
ya. Berarti untuk pengisiannya ini normal ya. Bentar sekali lagi. Nah 14 sekian. Oke, untuk pengisian ini bagus, tidak ada masalah. Nah adapun untuk lampu depan ya, dikarenakan kita sudah di rubah jalurnya, nah nyala ya. Kunci kotak diopin, nah dia langsung nyala. Oke, jarak jauh, jarak dekat, dan kilometernya pun ini menyala. Oke, mungkin segitu aja dulu video atau tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk yang ini isolasi, dan untuk kabel yang ke sini yang kuning ini yang ke atas ini ya, kan masuk ke sini satu, masuk ke saklar tadi satu, nah itu nggak usah dipakai. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.